1000 wanita pun bisa kamu dapatkan ketika kamu punya segalanya. Uang, status, dan pencapaian. Tapi saat kamu jatuh, kamu akan sadar betapa sedikit yang benar-benar bertahan. Mereka datang bukan karena siapa dirimu, tapi karena apa yang kamu miliki. Dan di titik terendah itu, Tuhan sedang menunjukkan siapa yang mencintaimu dengan tulus. Bukan karena dunia di sekitarmu bersinar, tapi karena mereka melihat cahaya dalam dirimu yang belum padam. Aku sudah terbiasa sendiri, jadi kalau ingin bersamaku, pastikan hadirmu berguna. Aku tidak butuh seseorang hanya untuk mengisi waktu. Aku butuh kehadiran yang punya arah dan tujuan. Karena bagiku, lebih baik sendiri dengan tenang, daripada bersama tapi merasa hampa. Jadi kalau niatmu hanya singgah, lebih baik jangan datang sama sekali. Aku sudah terlalu nyaman hidup tanpa kepalsuan, dan tak butuh siapapun yang hanya jadi beban. Bagaimana bisa aku tertarik pada hati yang lain, jika dari setiap terbit fajar hingga helai embun jatuh ke tanah, namamu selalu menjadi yang pertama hadir di dalam doaku. Saat langit masih pucat dan udara belum banyak bercerita, aku sudah menitipkanmu pada Tuhan. Aku meminta agar langkahmu hari ini dipeluk ketenangan, dipenuhi keberkahan, dan dijauhkan dari segala kegundahan yang mencoba singgah. Menjagamu dalam doa bukan sekedar kebiasaan. Itu adalah bentuk paling halus dari rasa yang ingin tetap tinggal, meski jarak, waktu, dan keadaan memaksaku untuk diam. Aku tidak menagih kehadiranmu, tidak pula memaksa semesta mempertemukan kita secepatnya. Aku hanya belajar percaya bahwa cinta yang tulus akan menemukan tempatnya pada waktu yang paling tepat. Dan jika suatu hari nanti kita dipertemukan, maka percayalah, itu bukan sekedar kebetulan, melainkan jawaban dari seluruh doa yang kutanam di setiap pagi yang penuh harapan. Jadilah tega, milikilah ketegasan, jangan lembek. Karena kalau kamu lembek, kamu sendiri yang akan diinjak oleh orang yang bahkan gak punya hati. Hidup gak selalu butuh kebaikan yang lembut, kadang butuh ketegasan yang dingin. Tega dan tegas adalah counter alami untuk mereka yang gak punya hati. Dan hanya mereka yang kuat mentalnya yang bisa melakukannya tanpa kehilangan nurani. Kamu itu sangat istimewa buat aku. Aku meletakkan kamu di 3 tempat. Di mana? Di pikiranku, di hatiku, dan di dalam setiap doaku. Penyertaanmu luar biasa, rancanganmu sungguh sempurna, melebihi segala rencana. Di ujung jalan ini, aku menunggumu, aku menantimu. Di tengah terik matahari, aku menyanyikan kisah tentang kita. Alunan denting suara hati mengulas kembali jejak yang telah lalu. Hei, kamu. Iya, kamu. Kamu adalah aktor utama di kehidupanmu, kawan. Yang sudah dipilih oleh sutradaramu. Di situ kamu harus berperan, bermain, acting yang sangat luar biasa.
Walaupun alur ceritanya memerlukan keringat dan air mata, kamu harus tetap berperan di situ dengan peran yang sangat baik. Demi apa? Demi meraih piala Oscar. Maka pastikan penonton dan juga sutradaramu respek dan kagum terhadap kamu. Rindunya hatiku padamu kasih. Seorang pria yang pernah melewati neraka dalam hidupnya tidak berjalan seperti orang lain. Geraknya berbeda, lebih tenang, lebih diam, lebih fokus. Karena ia sudah berperang dalam pertempuran yang tak pernah diketahui siapapun. Pria seperti itu tidak butuh validasi, ia tahu nilainya. Ia ditempa oleh rasa sakit, dibentuk oleh kegagalan, dan digerakkan oleh tujuan. Kamu tidak akan melihatnya menyerah. Yang akan kamu lihat adalah ia bangkit lagi dan lagi. Seorang ayah membawa putranya masuk ke dalam hutan, menutup matanya, lalu meninggalkannya seorang diri. Sang anak diminta duduk di atas batang pohon sepanjang malam, tanpa boleh membuka penutup mata itu sampai cahaya matahari pagi menyentuh wajahnya. Ia juga tidak diperbolehkan berteriak meminta bantuan. Bila ia berhasil melewati malam itu, barulah ia dianggap telah menjadi seorang pria sejati. Anak lelaki itu ketakutan. Berbagai suara terdengar jelas, seolah binatang buas mengintai dari segala arah. Bahkan ia sempat membayangkan orang jahat mungkin datang untuk menyakitinya. Namun ia tetap duduk diam, menahan rasa takut, dan tidak sekalipun membuka penutup matanya. Karena itulah satu-satunya jalan untuk membuktikan dirinya. Ketika malam yang panjang itu akhirnya berlalu dan matahari terbit, ia membuka penutup matanya. Saat itu juga, ia tersadar, ayahnya duduk tepat di sampingnya. Sang ayah berjaga semalaman penuh untuk melindunginya dari bahaya apapun. Begitu pula dalam hidup, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Bahkan ketika kita tidak melihatnya, Tuhan selalu mengawasi. Saat masalah datang, yang perlu kita lakukan hanyalah menyadari bahwa Dia selalu ada untuk kita. Pesan moralnya sederhana, hanya karena kamu tidak bisa melihat Tuhan, bukan berarti Dia tidak hadir. Kami berbagi kisah inspiratif setiap hari. Follow biar nggak ketinggalan.